Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat dan juga baik ya. Oke, baiklah pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Di pertanyaan yang keempat ini disebut juga dengan disebut dengan detail information. Kenapa kok ini jenis soalnya disebut dengan jenis soal detail information? Nah, sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya detail information berarti informasi yang detail, informasi yang rinci. Dari mana kita tahu kalau question 4 ini itu disebut dengan detail information? Apa sih Kak tanda-tandanya? Nah, tandanya itu ya, coba kita baca pertanyaannya. An explanation, sebuah explanation ya, berasal dari kata explain ya. Jadi ini explanation berasal dari kata apa? Explain. Berasal dari kata explain berarti penjelasan. Nah, di sini ya. Sebuah penjelasan dari rock weathering, dari pelapukan batu. Nah, ini soal ini ya. Berarti teks ini membahas tentang pelapukan batu. Sebuah penjelasan tentang pelapukan batu ini that occurs. Ingat adik-adik, ini salah satu kosakata yang sering muncul dalam soal literasi bahasa Inggris itu adalah salah satunya occurs. Occurs itu apa artinya? Terjadi ya, sinonim dengan kata happen. Jadi sebuah penjelasan dari pelapukan batu that occurs yang terjadi in dry areas. Dry itu kering ya, sedangkan areas itu daerah. Di daerah yang kering can be found in, dapat ditemukan di. Makanya karena kita diminta di mana ya yang membahas tentang penjelasan pelapukan batu terjadi di daerah yang kering. Nah, itu makanya kita sebut dengan jenis soal detail information karena menanyakan informasi yang rinci. Kalau melihat soal detail information, ingat adik-adik berarti kita gunakan teknik scanning namanya. Teknik scanning itu berarti kita fokus pada informasi yang kita cari. Nah, ketika kita menggunakan scanning atau teknik scanning ini, apa ciri yang paling gampang yang kita bisa lakukan? Yaitu memperhatikan clue pada soalnya. Nah, kira-kira ya, clue pada soal ini apa ya? Coba, jadi untuk menjawab pertanyaan detail information dengan cara scanning, teman-teman atau adik-adik itu perlu untuk mengambil clue pada soalnya. Yang gampang ya, apa Kak? Kok bisa kita ambil clue supaya kita gampang untuk mencari di teks tanpa membaca keseluruhan daripada isi teksnya. Karena kita sudah fokus pada clue atau keywords yang kita cari. Oke, nah sekarang berdasarkan question yang keempat ini, kira-kira di mana atau yang manakah yang bisa kita ambil sebagai clue pada soalnya? Nah, yang bisa kita ambil kira-kira yang mana adik-adik? Yang ini ya. Oke, di daerah yang kering. Oke, jadi kita harus bisa untuk mengambil clue pada soal di daerah yang kering. Jadi, nah kita tetap baca teks 1 dan kita tetap baca teks 2, tapi kita sudah punya clue pada soal ya adik-adik ya, yaitu dry areas, daerah yang kering. Nah, sekarang coba kita fokus ke teksnya. Kita mulai dari teks yang pertama ya. Nah, teks yang pertama paragraf keberapa, teks yang kedua paragraf yang keberapa, baru kita sesuaikan. Kita mulai dari pertanyaan dari teks 1 ya, kita mulai dari teks 1.
Apakah adik-adik di sini melihat di paragraf yang pertama dulu ya? Apakah di paragraf yang pertama adik-adik melihat kata dry areas atau sinonimnya dengan dry areas? Jadi kadang-kadang juga ya tidak persis sama tertulis di dalam teks. Misalnya di dalam soal itu tertulisnya dry areas. Nah, kebiasaannya di teks itu tertulisnya bukan secara spesifik langsung dari areas ya, kadang-kadang dia menggunakan sinonimnya tapi maksudnya sama, daerah yang kering. Oke, apakah ada pada paragraf yang pertama? Tidak ada ya. Paragraf yang kedua, apakah ada di sini membahas tentang dry areas? Coba kita baca dengan cepat paragraf yang kedua. Tidak ada juga Kak. Oke, berarti bukan ya. Nah, sekarang coba kita lihat teks 1 paragraf yang ketiga. Apakah ada di sini dry areas? Ada ya. Nah, di mana itu Kak? Ini. Oke. Oh ya. Berarti di sini ini berarti teks 1 paragraf yang ketiga. Oke, teks 1 paragraf 3. Nah, berarti kita sudah dapat kalau di teks ke-1 itu adanya di paragraf yang ketiga. Nah, sekarang coba kita lihat kalau teks yang kedua. Nah, kalau teks yang kedua di mana ya Kak membahas tentang dry areas? Nah, ingat tadi. Makanya tadi pentingnya kita ambil clue ya pada soalnya. Oke, teks kedua. Apakah di paragraf yang pertama ini ada membahas tentang dry areas? Tidak ada ya. Coba di paragraf yang kedua, teks kedua ini adakah yang membahas tentang dry areas? Tidak ada juga. Oke, kita lihat pada paragraf yang ketiga, apakah di sini juga membahas tentang dry areas? Tidak ada ya. Teks yang paragraf yang keempat, ada yang membahas tentang dry areas? Ada. Tapi tidak secara tertulis langsung adik-adik dry areas ya, tapi di sini dia tulisnya dry lands. Nah, jadi itu yang tadi yang saya maksud, kadang di dalam soal tertulis itu dry areas, tapi di teks itu biasanya yang dipakai sinonimnya dry lands, padahal memiliki makna yang sama. Oke, jadi di sini membahas tentang dry lands. Nah, berarti apa kesimpulannya tadi? Di teks pertama itu paragraf yang ketiga, sedangkan di teks kedua berada di paragraf yang keempat. Kalau begitu, berdasarkan tadi yang kita baca, maka yang manakah jawaban yang benar? Teks 1 paragraf yang ketiga. Oke, ini benar ya. Teks 1 paragraf yang ketiga, tadi kemudian teks 2 paragraf yang keempat. Oke, teks 2 paragraf yang keempat. Kalau seperti itu berarti opsi yang benar adalah opsi C. Benar ya, seperti itu. Jadi ingat tadi kita kalau dapat soal seperti ini disuruh menentukan di mana letak informasinya, jangan lupa untuk mengambil clue pada soal ya adik-adik. Oke. Saya harap adik-adik bisa memahami materi yang kita bahas dengan baik. Oke, thank you for today, for your watching and participating, and see you in the next meeting.